Halo, jadi kita di sini bakalan mengerjakan tugas praktikum praktikum Jarkom jaringan komputer yang dimana kita disuruh untuk membuat sebuah MAN atau Massive Area Network yang terhubung menggunakan topologi star tree di mana alokasi IP-nya berada di IP private class C dan hasilnya semua perangkat harus tersambung, saling terhubung. Jadi kita coba dulu pertama-tama kita pergi ke IP kalkulator di Google, IP calculator, terus ke IP, terus di sini kita bakalan coba buat yang awalnya netmasknya adalah 24, kita buat jadi ke 27. Oke, kenapa bisa diubah gitu, Kak? Bang, jadi aduh, jadi kenapa kita ubah seperti ini supaya kita bisa membuat jaringan di dalam satu IP. Misalkan di sini IP-nya itu eh, misalkan di sini kita IP-nya itu 1.1 nih. 192.168.1.1 dalam satu jaringan ini. Terus kalau netmasknya itu adalah 24, maka jaringan yang bisa kita bagikan itu sebanyak 254. Atau setiap perangkat itu mendapatkan IP yang berada dalam jarak 1 sampai 254. Itu untuk IP, IP dengan netmask 24. Sedangkan kalau 27, kita itu membagi IP-nya itu menjadi 8 buah sub sub apa ya? Subnet gitu nih. Jadi ke 8 subnet yang dimana ke 8 subnet ini kalau digabung itu jadinya bisa membagikan IP sebanyak 240 IP gitu. Jadi dalam satu subnet ini kita bisa membagikan 30. Oke. Jadi untuk pengertian netmasknya gitu aja sih. Jumlah sebaran IP yang bisa disebar gitu singkatnya. Oke. Jadi di sini kita buat aja eh, netmasknya itu ke 27 supaya bisa dibagi-bagi. Nah, kan kita udah punya topologi yang gini nih. Ini namanya topologi tree kalau nggak salah. Terus kita mau ke tiga cabang ini memiliki router sendiri, router masing-masing gitu. Gimana caranya? Pertama, kita pindahin dulu ini semua ke dalam kotak masing-masing. Terus kita hapus kabel-kabel ini dua. Nah, oke. Bentar. Oke. Terus kita tambahin lagi router baru untuk cabang 2 dan cabang 3. Kita bisa menggunakan PT router atau PT MT, terserah. Kita kalau mau cepat pakai PT router aja. Terus di bagian sini kita tambahin lagi PT router. Oke. Oke, kita atur dulu apa namanya? Sebaran IP di ketiga cabang ini gitu. Untuk IP kantor utama, kita bisa memakai network yang berawalan titik nol gitu. Jadi kalau misalnya awalnya nol, kita itu bisa memakai IP-nya itu dari IP 1.1 sampai dengan 1.30. Jadi eh, yang kita atur pertama-tama itu yang di router utama ya. Kita ke config, terus ke fast ethernet 0 yang dimana terhubung dengan switch.
Terus kita ganti aja ininya jadi 224. Kenapa 224? Karena itu adalah IP netmask dari 27. Oke. Terus di bagian server juga kita atur. Kalian bisa aja langsung ke desktop, ke IP. Nah, ini kalian bisa atur IP-nya terserah mau dari berapa, yang penting dalam jangkauan 1 sampai 30 gitu. Oke, kita coba 192.168.1 titik misalnya 25. Ini kita taruh 25224. Terus IP gateway-nya kita pakai IP yang di router tadi yang kita atur. IP yang di router tadi kita atur adalah 192.168.1.1. Kalau udah kita X ini juga di X. Oke. Ini pasti udah bisa terhubung antara kedua ini. Nah, successful kan? Oke, di router kedua juga sama. Kita pakai subnet kedua. Itu dimulai dengan dimana networknya itu awalnya itu 32. Jadi yang bisa kita pakai itu diantara IP 1.33 sampai 1.62. Oke. Kita bisa hubungin dulu nih antara router sama switch cabang 2. Terserah itu mau portnya yang mana, yang penting bisa terhubung aja. Oke, kita masuk ke router, terus ke config, ke bagian interface yang pas Ethernet 0. Oke, kita atur di sini IP address-nya adalah kita lihat di sini mulainya itu dari 33. 92.168.1.33. Kenapa bang 33? Terserah mau pakai yang mana, yang penting mudah diingat. Kita onin. Oke. Terus kita ke PC, ke bagian desktop, ke bagian IP configuration. Nah, di sini kita ganti IP-nya itu dari 34 sampai 62. Karena 33-nya udah dipakai tadi kan. Kita coba di sini IP-nya 50. Sini 224. Sini IP gateway-nya kita pakai IP yang ada di router kedua tadi. Kita tadi 192.168.1.33. Oke, ini kenapa merah? Nanti aja deh. Kita gitu ya. Kita atur. Router cabang 2. Ini router cabang. Oke, coba kita hubungin dulu nih antara router 3 ke router ke switch. Portnya terserah mau yang mana. Oke, ke bagian config Ethernet 0. Ethernet 0 atau 1 terserah kalian tadi ngubunginnya ke mana. Terus kita pakai subnet ketiga yang dimana networknya itu dari 64 tapi IP yang bisa kita pakai 65 sampai 94. Kita tulis, kita ketik 65. Ini 24. Kita on. Invalid subnet 244. Oke, salah. 192.168.1.165.224. Kita on, jangan lupa di on supaya nanti nyala. Terus di PC 1 juga kita gateway, IP gateway-nya kita bisa ngatur di sini aja ke IP configuration. Ini kita bisa ngatur 1 titik dari mana tadi jangkauannya, dari 65 sampai
Aduh, gede banget. Ini 224 IP gateway-nya tadi 192.168.1.65. Oke. Oke. Terus kalau mau lebih mudah kita bisa tandain dulu. Ini 27 untuk IP networknya. Terus di sini 128.1.1.32 per 27 untuk IP networknya. Terus satu lagi 8.1.64 per 27. Oke. Oke. Terus ini kenapa ya? Terus ini kenapa merah gitu? Kalian bisa ke fisikal, ke bagian kota Banjarmasin. Ini kotanya terserah sih, pasti nanti di kota pertama lah. Oke. Terus masuk ke dalam ke office building, terus ke main closet. Oke, ini kita tutup dulu. Oke, sini kita bisa apa namanya? Kita bisa pindahin router ini ke masing-masing cabang gitu. Kalau mau cepet Shift M ya. Shift M atau nih tombol yang di atas ini nih. Klik di routernya, terus kita pindahin ke bagian kota yang kita pengen pindahin gitu. Ini ke cabang, mau ke cabang 2. Terus di sini juga ke hari pindah ke cabang 3 gitu. Oke, kita lihat dulu. Nah, sini udah nggak ada lagi ya. Terus di sini sudah pasti jalan. Eh, terus kita nih udah buat udah desain. Nah, ntar. Oke. Terus karena udah selesai, kita bisa menghubungkan router utama dengan router cabang 2 dulu. Kita konfigurasi dulu itu ya. Oke. Kalian bisa pakai kabel, itu kabel fiber optik ya. Arahkan ke fast ethernet yang nih, yang logonya tuh gini nih. Fast ethernet 4 kalau di tempat saya. Terus ke sini bisa di 4, bisa di 5, terserah, yang penting ingat. Oke. Terus kita lihat di bagian, kita masuk dulu ke router utama. Nah, terus kita atur IP untuk kabel yang di fast ethernet 4 tadi. Oke, sini ya. Nah, untuk menghubungkan kedua router ini itu memerlukan kayak jalur khusus gitu untuk menghubungkan antara mereka berdua. Di sini kita bisa pakai IP dari router ini ke router ini, itu IP dengan apa ya? Dengan subnet yang sama gitu. Jadi mereka berdua terhubung. Sini kita bisa pakai subnet yang belum terpakai ya. Di sini misalnya ini subnet yang di sini, yang 3 ini kan sudah terpakai nih. Subnet ini untuk kantor utama, subnet ini untuk cabang kedua, subnet ini cabang ketiga. Nah, berarti yang ini kan belum terpakai. Itu kita bisa pakai untuk uh, subnet menghubungkan antara dua router ini. Kita atur di sini. Ini untuk IP-nya itu bisa dari 97 sampai 126. Jadi kita atur 168.1.97. Dia bakalan otomatis 224. Terus di bagian router 2 juga sama.
di bagian yang 4, karena dia terhubung tadi kan yang di fase Ethernet 4. Kita masukin IP-nya yang kedua itu 98 224. Terus jangan lupa di on. Nah, mereka berdua udah terhubung gitu. Tapi belum, mereka berdua sudah terhubung, tapi mereka belum tahu perangkat satu sama lain. Itu gunanya kita menggunakan static routing, di mana kita menggunakan eh, routing atau penunjuk yang statik, yang tidak bisa diubah, tidak dinamis. Jadi kita sendiri yang memasukkan arah tujuannya kemana gitu. Oke, sini kita bisa masuk ke bagian router utama dulu, terus ke bagian routing, ke static. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang harus, di sini ada eh, beberapa hal yang harus kita isi. Yang pertama itu network, network dari eh, subnet yang pengen kita tuju. Dalam kasus ini kita akan menuju ke cabang 2 ya. Berarti kita akan memasukkan IP subnet cabang 2, IP network. Oke. Sini untuk cabang 2 itu networknya itu 192.168.1.32. Flashnya jangan ditulis karena itu sebenarnya cuma menandakan netmasknya tadi. Oke, netmasknya itu kita tulis di bawahnya sini, pakai IP, jangan pakai /27. Oke. 224. Nah, untuk di bagian next hop kita bisa ngisi untuk IP dari untuk next hop ini kita bisa ngisi IP yang ada di sini nih, di cabang di router 2 di fase terminal 4 nih. Kita bisa ngisi pakai IP gini, IP tujuan kita gitu, IP router tujuan kita gitu. Ini kita add. Oke, berarti dari sini sudah kita buat jalur, belum yang dari sini ke sini. Terus kita bisa buat jalur ke router 2, terus ke bagian routing static, terus kita masukkan IP network yang ini 92.168.1.0. Terus masnya karena 27 255.255.255.224. Untuk next hop kita pakai IP yang ada di router ini. Tadi IP yang di router itu adalah 192.168.1.97. Oke, terus kita add. Seterusnya kedua perangkat ini sudah terhubung. Kita bisa lihat di sini kita pakai simulasi untuk mengirimkan sebuah paket. Saya ini seharusnya gagal sih, karena mereka berdua itu belum mengenal gitu, harus dikenalkan. Ini harus ada 2 atau sampai 3 kali proses lah. Kita percepat aja ya, udah pasti gagal seharusnya. Nah kan failed nih, di last status nih failed. Terus kita coba lagi, yang kali ini real time aja biar gak cepet, biar gak lama. Failed. Kita coba ke router, successful. Kita coba ke PC0, successful. Kalau nggak percaya nih, kita coba dari sini ke sini. Percepat, set, dia pergi, set, 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 balik lagi dia ke server. Oke,
maka statusnya bakalan selesai. Nah, karena dari kantor utama dan cabang sudah terhubung, lanjut kita bakalan hubungkan dari cabang 2 ke cabang 3. Ini nge-record tidak? Nge-record. Siapa tahu enggak. eh Caranya juga sama kayak yang tadi ya. Agak ribet memang. Cuman harus supaya dapat nilai. Ke fase Ethernet 5 hubungkan gitu. Terus ke router cabang 2, kalian pergi ke Ethernet 5, kalian masukin IP subnet yang baru. kita kita sudah memakai IP subnet ini, berarti kita pakai IP subnet yang baru, yang ini nih. Kita bisa mulai dari 129 sampai terakhir 158. Ke Ethernet 5 kita masukin 92.168.1.129. Oke, kita on. Di sini juga sama. Ini 192.168.1 titik misalnya tadi sampai 158 ya. 130 deh. Oke, kita on. Nah, dia udah nyala nih, berdua nih udah terhubung tapi belum mengenal. Terus kita ke router 2 lagi, kita ke statik, ke bagian statik, kita tambahkan sama kayak yang ini, sama kayak yang tadi, yang kantor utama sama kantor 2, tambahin lagi network untuk kantor cabang 3. Yang mana? Yang ini nih. 192.168.1.64. Oke, terus masukin netmasknya karena 27. Kita masukin ya, ini memang titik 224. Next hop-nya itu kita pakai IP yang kita pasang di router 3 tadi. Jadi tadi IP-nya itu 168.1.130. Kan di sini 130, di sini 129 kita add. Kemudian yang di router 3 lagi, ke statik, ke bagian network, kita masukkan network untuk router cabang 2. 192.168.1.132 ya. Terus kita masukin netmask. Next hop di sini kita pakai tadi IP-nya 129. Oke, kita add. Oke, sebenarnya udah. Kita coba kirim paket dulu. Sini ke sini, oke. Oke, servernya file. Oke, masih file. Kita coba lagi. Kita delete, kita coba lagi. Oke, di sini kayaknya kelihatannya berhasil ya. Karena dia mengirim respon. Successful. Oke. Jadi di antara ketiga router ini udah terhubung. Sorry. Terus kita itu mau menghubungkan antara router ini dengan router ketiga. Nah, ini aku belum coba nih. Apakah udah bisa langsung atau kita harus ngatur lagi static route-nya. Kita coba dulu dari router ke sini. Kita coba. Kita pakai real time aja deh. Failed ya. Seharusnya failed sih. Karena belum diatur. Ya, seharusnya failed. Oh, bentar. Oke. Berarti kita harus ngatur static route-nya.
Oke, kita bisa ke router utama, ke bagian static, terus kita masukin IP network yang ada di sini nih. Kita bisa coba pakai 192.168.1.64. Terus kita ke masukin mask 224, terus kita next hop. Ini aku yang bingung. Next hopnya ini apakah dia harus pindah dulu ke router cabang 2 baru ke router 3? Oh, mungkin kita buat 3 aja kali. Coba ya. Kita 192.168.1 titik tadi itu dari berapa ke berapa ya tadi ya? Dari 97 ya. Berarti di sini 98. Kita DT. Terus kita atur lagi di sini jadi 98. Di sini tadi IP-nya berapa ya? Oh enggak, seharusnya enggak sih. Terus kita ke router 3, ke bagian static, tambahin juga nih network untuk router utama. 8 1 titik 0 224. Oh, next hopnya kita pakai sama IP yang di sini ya, 192.168 titik 1 titik berapa tadi? Di sini tuh berarti 129. 129. Tak ada. Mari kita coba untuk mengirim paket dari server utama ke server ke PC1 yang ada di cabang 3. Kita lihat dulu nih. Successful. Oke, mari kita lihat, kita coba sekalian dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Oke, coba. Pusing gak tuh? Pusing aja. Oke, ada yang successful satu. Berarti yang dari sini nih successful juga seharusnya. Nah, 2. 3, 4. Satu lagi terakhir di sini. Oke, semuanya successful ya. Jadi 3 cabang ini sudah terhubung melalui IP private class C yang sama, kemudian menggunakan topologi star tree yang dimana kita membuat desain jaringan MAN masih area network dimana menghubungkan 3 kota sekaligus. Kemudian semua perangkatnya atau node bisa saling terhubung. Jadi sudah terjawab ya. Berarti sudah selesai. Sangatlah gampang. Kalau ada yang bingung atau gimana silahkan chat. Goodbye.